Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Pengajian pagi hari ini saya akan mengawali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad berpesan kepada kita, dan ini merupakan wasiat Nabi untuk umatnya, termasuk kita. Kemudian apa pesan Nabi? Badiru bil a'mali sholihati. Wahai umatku, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh. Mengapa? Satakunu fitanun kakito illaili al-mudlim. Karena sebentar lagi akan datang silih berganti fitnah-fitnah di akhir zaman, seperti potongan malam yang gelap gulita. Berarti membuat orang tidak tahu apa-apa, bingung, mata dibuka tidak kelihatan, mata dikejamkan pun tidak kelihatan, saking gelapnya. Mana yang salah tidak diketahui, mana yang benar juga tidak diketahui, karena cenderung semua masyarakat waktu itu takut, karena fitnah tersebut seperti gumpalan malam yang gelap gulita. Kemudian apa yang terjadi? Yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman kepada Allah, ternyata sore hari sudah berubah, murtad, menjadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari masih beriman, dilalah di pagi hari sudah murtad, menjadi orang kafir. Mengapa? Ya bi'udinahu bi'arodin minat dunia. Karena dia menjual agamanya dengan kekayaan dunia. Demi amplop miliatan dia berani menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Demi jabatan dia ikhlas melepaskan agama. Itulah wasiat Nabi Muhammad. Kemudian satu potong hadis ini ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Pertama, limadza nubadiru. Untuk apa kita bercepat-cepat? Untuk apa kita bersegera? Untuk apa kita perlu berlomba? Jawabannya minimal ada tiga. Ahli annal fursata la taji'u miraran. Karena kesempatan itu belum tentu datang yang kedua kali, kesempatan itu belum tentu datang yang ketiga kali, keempat kali. Bukankah orang sakit kapan saja bisa jatuh, orang sehat kapan saja bisa jatuh sakit? Makanya mumpung sehat,
aktiflah menghadiri sholat jamaah, aktiflah menghadiri kajian-kajian. Mengapa? Mumpung kaki masih bisa diajak kompromi datang ke masjid. Kalau sudah kena samurat, tidak bisa datang ke masjid. Kalau masih sehat, aktif, sehingga ketika sakit tidak bisa, itu tetap dapat pahala yang sama. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, siapa dari orang Islam sakit atau bepergian sehingga dia tidak bisa melakukan seperti kebiasaan dia waktu sehat, seperti kebiasaan dia waktu di rumah, maka tetap pahalanya sama. Jenengan yang ngaji semacam ini dapat pahala sempurna, teman-teman kita yang sakit, yang bepergian sehingga tidak bisa ikut, tetap dia dapat pahala yang sama, asalkan di waktu sehat dia aktif. Kalau di waktu sehat datang tidak, datang tidak, datang tidak. Ketika sakit malaikatnya bingung ngobrol, dianggap absennya apa dianggap aktifnya. Itu makanya haruslah hadir. Kemudian kita tahu orang kaya pun kapan saja bisa jatuh bangkrut. Makanya mumpung kaya bersegeralah memperbanyak amal, karena kapanpun orang kaya bisa bangkrut. Lebih-lebih zaman sekarang penipuan demi penipuan datang silih berganti dan bisa membuat orang jatuh bangkrut karena investasi bodoh. Kemudian orang hidup kapanpun bisa mati, makanya mumpung masih hidup badiru, bersegeralah. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua, nahya natlubu say'an azima. Kita hidup dalam rangka mencari sesuatu yang sangat amat besar. Jadi orang mukmin hidup di dunia ini untuk mencari sesuatu yang paling besar. Apa itu? Surga. Selamat dari api neraka. Lah karena tujuan hidup kita adalah mencari surga, jauh dari api neraka, maka tidak boleh santai-santai, harus cepat-cepat, harus bersegera. Hal ini bisa jenengan lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Wahai umat Islam, bercepat-cepatlah menuju pengampunan dari Allah dan bercepat-cepatlah mencari surga. Diperkuat lagi dengan surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 21. Wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wahai umat Islam, berlomba-lombalah kalian menuju pengampunan dari Allah, berlomba-lombalah kalian menuju ke surga. Kemudian diperkuat lagi dengan ayat yang lain, fabidzalika fal yatanafasil mutanafisun. Dalam urusan dunia hendaklah orang-orang berlomba-lomba, dalam urusan akhirat hendaklah orang berlomba-lomba. Ditegaskan lagi dalam surat Al-Jum'ah, idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au. Apabila adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, fas'au, berjalan cepatlah, tidak boleh berjalan santai.
Mengapa harus bersegera ila dzikrillah, untuk menghadiri masjid, mendengarkan khutbah. Khutbah itu termasuk dzikrillah. Mengikuti sholat Jum'ah itu pun termasuk dzikrillah. Aqimis sholata lidzikri. Beda Pak dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, Al-Quran itu menyebut melaku biasa Pak, famsu. Di dalam Al-Quran, famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dalam urusan dunia kejarlah, namun berjalan santai saja. Mengapa santai? Karena ketika panjenengan berada di perut ibu, ketika umur 4 bulan, rezeki panjenengan sudah ditulis oleh malaikat mengikuti perintah dari Allah. Panjenengan lari, ya segitu rezeki panjenengan. Santai, ya segitu rezeki panjenengan. Dicari dengan cara yang halal, ya segitu rezeki jenengan. Dicari dengan cara haram, ya segitu. Tidak ada perubahan. Makanya dalam urusan dunia tidak perlu berlomba-lomba. Urusan akademi dangdut juga tidak perlu berlomba-lomba. Yang harus berlomba-lomba adalah urusan akhirat. Itulah syai'un azimun, sesuatu yang besar, yang menjadi cita-cita hidup kita. Kemudian alasan yang ketiga Pak, rikaila nandama, agar panjenengan tidak menyesal. Ketika masih hidup, santai-santai saja di dalam mencari surga. Ketika masih hidup, santai-santai saja di dalam menyelamatkan diri dari api neraka. Orang semacam ini ketika wafat betul-betul menyesal. Sehingga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat 10. Rabbi laula akhortani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ketika umur datang habis, malaikat datang, apa yang ia ucapkan? Ya Allah Tuhanku, tolong berilah aku penundaan hidup, walaupun hanya 1 jam 2 jam, walaupun hanya semenit 2 menit. Kalau sekira Allah mau memberi kesempatan aku untuk hidup, fa'as-sodako, maka aku pasti akan memperbanyak sodako. Yang diingat bukan tahajudnya, yang diingat bukan puasanya, yang diingat adalah sodakohnya. Karena dia tahu pahala sodakoh ketika ditunjukkan oleh malaikat, ketika ditunjukkan oleh Allah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang solih, seperti tetangga-tetangga kami, seperti teman-teman kami. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, limadza na'malu amalan sholihan. Mengapa hanya amal soleh? Mengapa amal soleh yang harus kita kerjakan dengan serius, dengan segera, dengan cepat-cepat, dengan berlomba? Jawabannya karena amal solehlah yang betul-betul bisa menguntungkan kepada pelakunya. Di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 46, Allah mengatakan, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal soleh, maka amal soleh tersebut bermanfaat untuk dirinya sendiri. Namun wa man asa'a fa'alaiha,
siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan itu akan mencelakakan, akan membahayakan kepada dirinya sendiri. Itu rumusnya. Amal soleh sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri, amal jahat akan mencelakakan diri sendiri. Kemudian apa keuntungan amal soleh? Al-Quran menjawab. Pertama, memperoleh kehidupan thayyibah, sehingga siapapun yang beramal soleh akan diberi oleh Allah kehidupan yang thayyibah. Hal ini bisa jenengan lihat dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang melakukan amalan-amalan baik, tidak pandang dia laki-laki, tidak pandang dia perempuan, yang penting dia orang mukmin, maka pasti kami Allah akan memberi kepada dia kehidupan yang baik. Ini janji Allah, dan janji Allah tidak omong-omong, karena innallah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Beda dengan manusia, karena banyak kelemahan-kelemahan, kadang-kadang berjanji niatnya untuk dipenuhi, namun karena keterbatasan kemampuan akhirnya gagal itu. Kalau Allah tidak seperti itu. Nah sekarang apa yang dimaksud hayatan thayyibah, kehidupan yang baik? Di antaranya lahu rizqun thayyibun, hidup dengan diberi oleh Allah rezeki yang thayyib. Zaujatun thayyibatun, pasangan hidup yang baik. Auladun solihun, punya anak pun yang solih solihah. Itulah hayatan thayyibah. Mengapa? Hidup dikatakan baik kalau rezekinya itu apa? Rezekinya itu rizqun thayyibun, rezeki yang thayyib, yang tiap habis sholat subuh Nabi Muhammad selalu mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Nabi tidak pernah minta rizqan kasiran, rizqan thayyiban. Alasannya Pak, dalam surat Al-Mu'minun ayat surat yang ke-23 ayat 51, Allah mengatakan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah kalian makanan-makanan yang thayyib saja, tidak cukup yang halal, namun halal plus thayyib. Itulah yang diperintahkan Allah kepada para rasul. Setelah Allah menyuruh para rasul makan makanan yang thayyib, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Habis disuruh makan makanan yang thayyib, lalu disuruh beramal soleh. Ini ada Pak, munasabah Pak, kolerasi antara makanan dan perilaku. Sehingga setelah diselidiki betul, apapun makanan Pak yang masuk ke dalam perut kita itu akan diproses oleh Allah Pak, menjadi energi. Kalau makanan yang dikonsumsi itu thayyiban, makanan yang betul-betul halal plus Pak, maka akan menjadi energi yang baik. Kalau energi itu baik, muncullah tutur kata yang baik, muncullah perilaku yang baik,
muncullah pemikiran-pemikiran yang baik, ide-ide yang cemerlang. Itu pasti, Pak. Karena orang bisa bergerak itu gara-gara digerakkan oleh energi. Kalau energinya positif, maka lahir pemikiran yang positif, tutur kata yang positif, perilaku yang positif. Kebalikannya, kalau yang dimakan itu adalah makanan yang haram, yang khaba'is, yang buruk, maka akan menjadi energi yang buruk. Kalau energinya buruk, maka lahirlah tutur kata yang buruk, suka menghina orang, suka memperolokkan orang, suka mencaci maki orang. Lahirlah perilaku yang buruk, sehingga gampang ngobong masjid, gampang ngobong kantor, gampang merusak mobil orang. Muncullah ide-ide yang buruk. Itu pasti. Makanya benar kata ayat ini, wahai Rasul, makanlah makanan yang thayyib dan beramal solehlah. Lah, kalau ada orang yang perilakunya bagus, dijamin oleh Allah akan diberi rezeki yang thayyib, sehingga perilaku, tutur kata dan pemikirannya baik. Termasuk hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah punya pasangan hidup yang thayyib-thayyibah. Kalau ada orang punya pasangan hidup thayyib-thayyibah, Pak, manfaatnya luar biasa. Panjenengan bisa lihat surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 26. Allah mengatakan al-khabisatu lil khabisin. Perempuan-perempuan yang buruk akhlaknya untuk laki-laki yang buruk akhlaknya. Wal khabisuna lil khabisat, laki-laki yang buruk akhlaknya untuk perempuan yang buruk akhlaknya. Wa thayyibatu lit thayyibin, perempuan-perempuan yang baik akhlaknya untuk laki-laki yang baik akhlaknya. Wa thayyibuna lit thayyibat, laki-laki yang baik akhlaknya untuk perempuan yang baik akhlaknya. Lanjutannya, ulaika mubarrauna mimma yakulun, mereka itulah keluarga yang bebas dari fitnah, bebas dari gosip, aman dari intrik-intrik. Jadi kalau yang laki-laki thayyib, perempuan thayyibah, yang perempuan thayyibah, yang laki-laki thayyib, rumah tangganya aman, aman dari gosip. Beda dengan kebanyakan, Pak. Dari sebagian orang kawinnya saja di bawah naungan Ka'bah ketika umroh, begitu pulang dari umroh pegatan. Lah mengapa? Karena habis kawin tahu-tahu HP si laki-laki ada apa, Pak? WA datang. Isinya apa? Cak, ganteng, kok dapat bujuk siso saya dan sudah tidak perawan lagi, Pak. Walaupun itu SMS, Pak, kira-kira perasaan hatinya bagaimana itu, Pak? Hancur apa lebur itu? Dia menganggap istrinya adalah perawan tir-tir gitu. Kemudian si laki-laki pun laki-laki yang baik-baik, namun dapat informasi yang semacam itu. Inilah repotnya, Pak. Kalau tidak thayyib sama thayyibah. Namun kalau thayyib dan thayyibah akan aman dari gosip, kemudian akan aman dari fitnah, akan aman dari intrik. Kemudian bonus yang kedua apa? Lahum maghfiratun. Keluarga yang thayyib sama thayyibah ada jaminan pengampunan dari Allah. Tanpa istighfar sudah diampuni, tanpa taubat sudah diampuni,
Kemudian bonus yang ketiga adalah rizqun karimun, akan diberi rezeki oleh Allah yang mulia. Rezeki yang mulia itu diantaranya punya anak keturunan yang solih solihah. Ini Pak, amal soleh itu begitu banyak manfaatnya itu. Kemudian yang kedua Pak, mengapa amal soleh? Ternyata amal soleh itu bisa Pak linuqsani alami sakratil maut Pak, untuk mengurangi sakitnya sakratul maut Pak. Sehingga kalau ada orang amal solehnya luar biasa, ketika nazak, ketika sakratul maut, insya Allah Pak, tidak seberapa sakit. Karena Nabi Muhammad mengatakan sakitnya roh ketika diambil oleh malaikat itu seperti tusukan pedang 300 kali sampai 1000 kali. Bayangkan, berarti kan betul-betul sakit. Makanya lihat di dalam kisah Nabi Idris. Nabi Idris itu seorang nabi yang luar biasa ibadahnya, sehingga per detik Pak, amal solehnya Nabi Idris naik ke langit, per detik naik ke langit itu. Sampai ada malaikat yang gumun, kok hebat sekali. Akhirnya malaikat itu kepingin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Idris. Akhirnya si malaikat izin kepada Allah untuk turun ke bumi. Ternyata Allah memberi izin. Lalu turunlah malaikat yumasilul insan, menjelmakan diri berbentuk manusia. Kemudian bertamu kepada Nabi Idris. Dilalah waktu itu menjelang maghrib, dan kebetulan Nabi Idris sedang puasa sunnah, sehingga tepaan begitu mau maghrib, Nabi Idris menyediakan makanan untuk berbuka sekaligus untuk ikramul dhaif, memuliakan tamu. Begitu maghrib tiba, tamu diajak makan, ternyata tidak mau. Akhirnya terpaksa Nabi Idris makan sendiri. Selesai itu sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, waktu isya datang, sholat isya berdua. Kemudian mak tamu disuruh istirahat. Istirahat, sehingga punya kamar khusus untuk tamu. Maka panjenengan juga perlu meniru itu Pak. Kalau anak panjenengan 3, rumah panjenengan butuh kamar berapa? Berapa Pak? Keempat. Kalau mertua jenengan datang tidak punya kamar, mentolong jenengan. Kalau orang tua jenengan datang, kamarnya mana? Makanya kalau anak 3 Pak, kamarnya 7 Pak. Yang 3 untuk anak satu-satu, yang keempat untuk panjenengan, yang kelima untuk mertua, yang keenam untuk orang tua, yang ketujuh untuk tamu. Sehingga jangan pesen rumah RSSSS itu sangat sempit Pak, sehingga tidak bisa menerima tamu. Lah setelah istirahat, Nabi Idris langsung qiyamul lail Pak, salat malam Pak. Mulai dari isya sampai menjelang subuh baru selesai. Setelah selesai salat subuh, Nabi Idris ngejak tamunya jalan-jalan jantung sehat di pinggiran kota Pak. Di sana banyak pepohonan yang buahnya pating gelantung. Akhirnya lah kok tamu ngomong, wahai Nabi Idris, saya kok ingin makan buah-buahan itu, tolong ambilkan saya. Nabi Idris penasaran, tamu cap opo ya, dijak makan makanan halal tidak mau, sekarang ada buah-buahan milik orang lain kok saya disuruh untuk mengambilkan. Jangan-jangan ini intol.
Akhirnya Nabi tanya, man anta, siapa sih sebenarnya kamu ini? Lah kok dia menjawab, ana malakul mauti, saya ini malaikat pencabut nyawa. Masa Allah, Nabi Idris mendengar jawaban itu Pak, lututnya langsung Pak lemes Pak. Langsung duduk perek tidak berdaya. Terkejutnya luar biasa. Untung si malaikat ngomong, wahai Idris, aku diutus bukan untuk mencabut nyawa kamu, hanya ingin ngecek amal perbuatan kamu. Masya Allah, dengkulnya sembuh seperti disuntik nyedot apa namanya itu, ditambah uli ya. Kemudian langsung Idris merayu, cak mumpung ketemu, tolong gitu, diambillah roh saya pelan-pelan, kemudian setelah selesai kembalikan lagi, agar saya tahu ketika roh diambil itu sakit apa tidak. Kalau sakit, aku akan memperbanyak amal soleh lagi, ben tidak sakit itu. Akhirnya malaikat SMS sama Allah, kan tidak boleh kan malaikat itu seluman kan, layak sunawah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga setelah minta izin kepada Allah ternyata diizini, langsung Nabi Idris diambil penyapa pelan-pelan sampai lepas. Setelah lepas dikembalikan lagi. Lalu ditanya, wahai Idris, bagaimana rasanya? Lah kok dia menjawab, sakitnya roh ketika diambil itu seperti kambing hidup dilulangi. Kambing hidup dilulangi. Sakit tidak? Apa pernah tanya jenengan? Seperti itu Pak gambarannya. Nah, dari sini disimpulkan bahwa orang yang banyak amal soleh itu ketika roh diambil tidak seberapa sakit. Sehingga Nabi Muhammad menggambarkan orang-orang mukmin biasa ketika rohnya diambil seperti jenengan nyungkil duri yang ada di dalam kaki Pak. Kalau panjenengan jalan-jalan di hutan, kemudian kaki panjenengan tertusuk duri, ujungnya kantil di dalam, bagaimana? Jenengan ambil dom kan, jenengan jungkil. Seperti itulah sakitnya roh orang mukmin ketika diambil oleh Allah. Kecuali yang syuhada, yang gugur di medan peperangan untuk Islam. Ilah kal kursah. Sakitnya roh orang syuhada ketika diambil itu seperti kursah. Kursah itu dua, seperti digigit semut abang atau seperti dicubit kekasihnya sendiri. Pernah jenengan? Loro-loro nikmat, itu namanya kursah. Berarti amal soleh tidak hanya membuat hidup thayyibah, ternyata amal soleh itu bisa meringankan penderitaan ketika sakratul maut. Kemudian yang ketiga Pak, alasan ketiga, mengapa amal soleh? Karena amal soleh adalah sebagai teman setia kita Pak, di waktu di alam barzah, di waktu di kuburan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan yatba'ul mayyita salah satu, setelah manusia meninggal dunia dia diikuti oleh tiga hal. Pertama, diantarkan oleh keluarganya, tetangganya, handai tolannya. Kemudian yang kedua, diantarkan oleh harta kekayaannya. Yang ketiga, diantarkan oleh amalnya. Setelah dia selesai dikubur, keluarga tidak ada Pak yang mau masuk ke liang kubur, walaupun dia istrinya, walaupun dia anaknya yang tercinta, tidak mau. Kalau keluarga saja tidak ada yang mau ikut, apatah lagi tetangga, tidak ada. Kemudian harta kekayaannya pun dibawa pulang Pak. Mobil yang mengantarkan dibawa pulang, sampai payung hijau saja dibawa pulang Pak.
kembali. Sehingga sekaya apapun orang ketika wafat, kekayaannya tidak ada yang dibawa sama sekali. Karena di alam barzah tidak ada warung pecel lele, tidak ada bakul es tebu juga tidak ada, sehingga tidak perlu membawa harta. Namun satu-satunya yang tetap tinggal bersama dia adalah amalnya. Apabila amal itu bagus, Pak, maka dijilmakan oleh Allah berbentuk rojulun, Pak, laki-laki yang ganteng, mala ainun ra'at, tidak ada mata orang yang pernah melihat orang seganteng itu, dan baunya pun harum sekali. Sampai si mayit kagum, man anta, siapa anda itu. Dia mengatakan, ama ta'rifuni, mosok kamu tidak kenal sama saya. Mayit ngomong, la a'rifuka, aku tidak kenal sama kamu. Barulah dia ngomong, ana amaluka as-sholihu, saya ini jilmaan amal solehmu, sholatmu, puasamu, ngajimu, sedekahmu, dijilmakan oleh Allah menjadi saya. Dan sekarang saya diperintah Allah menemani Anda di alam kubur. Bayangkan, senengnya luar biasa. Dia tidak ingat lagi istrinya, dipeok tonggone gak apa-apa pepen gitu. Karena sudah dapat apa? Ganti teman yang sangat amat menyenangkan. Namun kalau amal buruk yang dilakukan, maka amal buruk itu dijilmakan oleh Allah menjadi rajulun sayyi'ul mir'ah, yang jelek sekali rupanya, menakutkan, baunya pun muntinun, bau wasif. Begitu, Pak. Makanya badiru bil a'mal as-sholihah, bersegeralah kalian mengamalkan yang baik-baik. Kemudian manfaat amal soleh berikutnya, Pak, yang keempat, sebagai penentu derajat surga. Jadi amal soleh itu sebagai penentu derajat surga. Likulin darajatun mimma amilu, surat Al-An'am ayat 132. Walikulin, dan tiap-tiap manusia darajatun memperoleh beberapa derajat mimma amilu, dari apapun yang mereka kerjakan. Sehingga ulama-ulama menyimpulkan orang selamat dari neraka itu bil maghfirah, karena pengampunan Allah. Orang masuk surga itu bi rahmatillah, karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah jenengan, bukan. Karena ibadah panjenengan terlalu sedikit, surga terlalu mahal, sehingga orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan amal soleh panjenengan? Walikulin darajatun mimma amilu, amal soleh panjenengan itu untuk menentukan jenengan layak lantai 100, apa 90, apa 80, apa lantai bawah. Dan jenengan tidak perlu ngomong, Pak, masih bawah tidak apa-apa, yang penting mlebu surga. Jangan begitu. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan surga perlu, Pak, mencari yang paling tinggi. Bagaimana kalau di lantai bawah itu snacknya apa? Telo, bote, es cum-cum. Sementara di lantai atas Kentucky, capjai, kebab, ya, Pak. Apa ndak melep dengan itu? Nah itu makanya walikulin darajatun mimma amilu. Kemudian poin yang ketiga, Pak, setelah pertanyaan 5 dan nubadiru, kenapa kita perlu berlomba? Kemudian yang kedua, 5 dan na'malu sholihan, karena apa kita perlu beramal soleh? Sekarang yang ketiga, mahiyal a'mal as-sholihatu, apa sih yang dimaksud dengan amal soleh itu? Amal, Pak, baru dikatakan soleh kalau disarto ini, Pak, memenuhi 2 syarat. Itu baru dikatakan soleh.
Kalau dua syarat tidak ada, tidak bisa dikatakan soleh. Apa yang pertama? Yang pertama, Pak, melakukan ibadah lillahi ta'ala, melakukan ibadah karena Allah semata, sehingga tidak ada riya, tidak ada sum'ah, dan tidak ada tujuan-tujuan lain selain Allah. Makanya coba lihat, ada kan orang Islam yang gugur di medan peperangan. Setelah dihisab oleh Allah, dia mengatakan, kami selalu ikut perang di jalan Engkau ya Allah, sampai kami gugur di medan peperangan. Semua itu kami lakukan untuk memperoleh ridho Engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, Anda bohong. Aku tahu bahwa kamu gemar ikut perang, namun karena ingin dapat sanjungan, dapat pujian, akhirnya dia pun masuk neraka. Begitu pula muksinun, Pak, dermawan. Ada yang masuk neraka, Pak. Kenapa? Dia bukan lillahi ta'ala, namun ingin dipuja-puja orang, dipuji-puji orang, dan disanjung-sanjung orang. Akhirnya ya neraka. Sedekah saja masih bisa neraka. Kenapa? Karena tidak lillahi ta'ala. Namun ada, Pak, dapat pahala sedekah tapi tidak perlu ikhlas, Pak. Apa? Barang jenengan yang dicuri orang, pencet dicuri orang itu jenengan tidak ikhlas kan? Namun tetap pahala. Jadi kalau sedekah ingin pahala harus lillahi ta'ala. Kalau kemalingan tidak perlu ikhlas, tetap dapat pahala seperti pahala sedekah. Begitu. Kemudian ada lagi qari, orang yang ahli membaca Quran. Itu pun ada yang masuk ke neraka gara-gara apa? Dia tidak lillahi ta'ala. Dia hanya ingin dapat sanjungan, dia ingin dapat pujian-pujian, akhirnya masuklah neraka. Makanya panjenengan setiap melakukan kebaikan apapun harus lillahi ta'ala. Kemudian apa lillahi ta'ala? Cakupan lillahi ta'ala itu ada tiga, Pak. A, beribadah dengan mengharap pahala dari Allah, beribadah untuk memperoleh pahala dari Allah. Panjenengan tadi qobliyah subuh, ketika ditanya, Pak, ngapain sholat 2 rakaat sebelum subuh? Iya, karena Nabi ngomong rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat qobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Sehingga di dalam masalah materi panjenengan kalah dengan 9 naga, panjenengan kalah dengan 9 haji lah ya, yang kahyanya luar biasa, namun urusan pahala cukup dengan qobliyah subuh saja panjenengan lebih hebat daripada mereka. Pak, ngapain panjenengan kok rutin sholat subuh berjamaah? Iya, karena Nabi ngomong sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat semalam penuh. Sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam. Bayangkan, Pak. Itu namanya apa? Lillah, Pak. Niat untuk memperoleh pahala dari Allah termasuk cabang dari ini apa? Lillah itu. Yang kedua, beribadah agar selamat dari siksaan Allah. Itu ya lillah. Sehingga ketika panjenengan tanya, Pak, ngapain panjenengan tahun ini kok mengeluarkan zakat 100 juta? Nggih, Pak Ali, karena saya punya tabungan 4 miliar. Zakatnya kan 2,5%. Kok tidak iman-iman, Pak? Tidak. Kalau saya tidak mengeluarkan zakat, wah bahaya. Besok pada hari kiamat saya akan disetrika oleh Allah dengan setrika dari api neraka. Berarti kekayaan yang malah mencelakakan dirinya sendiri. Ini pun termasuk lillah. Kemudian yang kecakupan yang ketiga,
beribadah untuk memperoleh ridho dari Allah. Ya betaguna fadlan minallahi waridwana. Mereka beribadah semata-mata mencari ridho dari Allah. Poin 1, 2, 3 itu termasuk lillah. Maka boleh panjenengan beribadah karena tergiur oleh pahala dari Allah. Panjenengan boleh beribadah agar selamat dari hukuman Allah, dan boleh pula beribadah untuk mencari ridho dari Allah. Ini syarat pertama, Pak. Kemudian syarat yang kedua, Pak, ittiba'ur rasul. Di dalam beribadah panjenengan harus mengikuti aturan Rasul. Apanya yang diikuti? Pertama, caranya harus ikut Rasul. Yang kedua, tempatnya harus ikut Rasul. Yang ketiga, waktunya harus ikut Rasul. Kemudian yang keempat, jumlahnya harus ikut Rasul. Kemudian yang kelima, sebabnya harus ikut Rasul. Kemudian yang keenam, jenisnya pun harus ikut Rasul. Sekarang buktinya apa? Ada seseorang masuk masjid, salat. Setelah selesai langsung mendekati Nabi, mau ikut cangkruk itu. Lah kok Nabi ngomong, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai sahabat, balik, salatlah kamu karena kamu belum salat. Padahal sudah salat, dikatakan Nabi belum salat. Akhirnya dia mengulangi salat lagi. Setelah itu menghadap Nabi lagi, laku Nabi ngomong, sholli fa innaka lam tusolli, salatlah kamu karena kamu belum salat. Sampai 3 kali, Pak. Masih disuruh mengulangi salatnya. Akhirnya dia ngomong, wawah, demi Allah, bin, saya tidak bisa, bin, salat yang lebih baik dari yang engkau lihat. Barulah Nabi ngomong, apabila kamu salat, tumak ninahlah. Ketika ruku tumak nilana, ketika iktidak tumak ninah, ketika sujud ya begitu, ketika duduk antara 2 sujud ya begitu. Sehingga tidak perlu ada lomba sholat cepet-cepetan. Karena apa? Perlu tumak ninah. Kalau tumak ninah itu gerakan badan, Pak. Kalau khusyuk gerakan hati. Sehingga kalau khusyuk itu ada yang 10%, ada yang 50%, ada yang 80%, ada yang 100%. Tapi kelas para nabi, kelas para auliyaur rahman, wali-wali Allah. Kemudian tempatnya pun harus ikut Nabi, Pak. Sehingga kalau itikaf ya di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Itikaf kok di rumah. Kemudian kalau haji ya di Mekah, bukan di Al-Firdaus Semarang gitu. Kenapa ya tahu? Itu kan ada Ka'bahnya mirip, ada tempat sa'i, ada tempat wukuf, semuanya, sehingga banyak orang-orang yang mau haji, mau umroh, budal ke sana, praktek di sana. Umpama dia pakai pakaian ihram, kemudian foto dekat Ka'bahnya, Pak, lalu diviralkan, oh semua orang ngomong, Pak, oleh-oleh saka Mekah diri, padahal saka Al-Firdaus Semarang. Jadi haji itu di Mekah, bukan di Madinah. Kalau di Madinah itu hanya apa? Ziyaratul Rasul. Kemudian jumlahnya ya begitu, Pak. Tidak boleh membuat sendiri. Asa apa? Subuh 2 rakaat, padahal habis tidur 1 malam, badan fresh sehat ya. Zuhur habis mencangkul 4 rakaat. Itu secara logika kan mestinya zuhur cukup 2 rakaat, subuh 4 rakaat. Namun karena itu aturan Allah, ya sudah. Begitu pula zakat mal 2,5%, rubu'ul usyr, 1/4 dari 1/10. Sehingga kalau ada orang punya simpanan 4 miliar, zakatnya 100 juta. Kalau dia diam-diam hanya mengeluarkan 50 juta, tetap dia belum dianggap zakat.
sehingga tetap terhukum tersiksa itu. Karena di situ masih ada hak fuqara, hak masakin. Makanya harus pas. Rubu'ul usri kata Nabi, 1/4 dari 10. Misalnya jenengan punya uang 1 miliar dibagi 10 berapa? 100 dibagi 4 selawe. Itu namanya apa? Bahasa Nabi rubu'ul usri. Kenapa? Tidak usah pakai kalkulator. Kalau 2,5% jenengan pakai kalkulator. Kalau menggunakan sistem Nabi cukup dibagi 10, hasilnya dibagi 4. Itu namanya rubu'ul usri, 1/4 dari 10. Begitu pula waktunya, Pak. Waktunya pun harus ikut Nabi. Makanya ada kan, setelah Nabi Muhammad selesai sholat hari raya Adha, tahu-tahu sahabat mendekat lalu bisi ini, monggo saya aturi pinarak ten dalem kula sate kula pun mateng gitu. Satemu wis mateng nggih. Kamu sembelih kapan? Habis tahajud. Astagfirullah, itu bukan korban, itu satu lahmin kambing untuk dimakan biasa. Tapi ya berarti kamu belum korban. Akhirnya untung tabungannya masih ada, Pak. Sehingga beli lagi seekor kambing untuk melaksanakan korban. Begitu pula zakat fitr. Kan ada kan? Nabi mengatakan siapa yang mengeluarkan zakat fitr setelah selesai sholat maka tidak disebut zakat fitr, tapi sodakotun minas sodakoh, sodakoh biasa. Karena sodakoh biasa berapa? Ya tetap dapat pahala, namun dia belum mengeluarkan zakat fitr yang hukumnya wajib. Berarti dosa lah, kan begitu. Di samping waktunya, tempatnya ikut Nabi, jumlahnya ikut Nabi, maka sebabnya pun harus ikut Nabi. Mengapa panjenengan qadha poso? Iya Pak, karena sakit. Mengapa panjenengan kok qadha puasa? Iya karena bepergian. Mengapa panjenengan kok fidyah? Iya karena tidak kuat puasa. Kan sendiri Pak. Sehingga kalau tidak kuat poso, ya boleh tidak puasa. Namun nanti membayar fidyah, sehari tidak puasa memberi makan satu orang miskin. Begitu. Kemudian jenisnya pun harus ikut Nabi. Sehingga kalau panjangan korban harus min bahimatil an'am, ternak Pak, binatang ternak. Walaupun jangan ngomong Pak, tahun ini banyak loh Pak konco-konco yang kena tekanan darah tinggi karena makan sate kambing. Dah kalau gitu saya korban bandeng 1 truk, harganya lebih mahal. Walaupun harganya lebih mahal, itu bukan korban. Namun apa? Namun sedekah biasa, berarti panjenengan tidak korban itu. Kemudian apa? Kemudian sebabnya pun harus ikut ketentuan Nabi. Sebabnya sudah, sekarang jenisnya kalau korban harus pakai bahimatul an'am, binatang ternak, bukan bisa diganti dengan yang lain. Lah, kalau panjenengan melakukan ibadah, pertama niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian cara ibadahnya mengikuti ketentuan Nabi, maka barulah dianggap amal soleh. Kemudian poin yang terakhir Pak, fitnah di akhir zaman itu kata Nabi kakito ilail al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita, yang sangat amat menakutkan. Maka apa yang harus panjenengan lakukan? Badiru bil a'mal as-sholihah, bersegeralah beramal yang soleh. Berupa apa? Ya gampang, jenengan ingat saja R.A. Ajeng Kartini Pak ya. Apa semboyan dia? Habis gelap terbitlah teranglah. Karena kegelapan itu lawannya adalah cahaya kan? Cahaya. Maka di saat fitnah itu datang silih berganti, panjenengan harus kumpul di masjid Pak, ngaji seperti ini. Karena Al-Quran itu menurun cahaya. Ilmu agama itu cahaya.
Sehingga dengan ngaji seperti ini panjenengan menjadi terang benderang, ada fitnah seliweran ke di kiri di kanan, jenengan aman-aman saja. Karena apa? Padang tahu ini halal, ini haram, ini suci, ini najis. Itu enaknya ngaji. Sehingga seperti cahaya panjenengan sendiri pernah kan perjalanan malam di tengah hutan, walaupun gelapnya luar biasa, karena panjenengan membawa mobil yang lampunya padam, aman-aman saja. Banyak lubang bisa dihindari, banyak batu berserakan bisa dihindari, karena panjenengan membawa mobil yang lampunya terang benderang. Di akhir zaman ini kita kan banyak tidak tahu makanan kita tuh thayyib atau tidak, atau halal atau tidak. Nah, makanya pemerintah kan memberi label halal bagi umat Islam supaya kita hati-hati. Apakah gimana kiainya dan apakah ada dampak dari akal atau perbuatan kita dan pemikiran kita terhadap agama, baik itu ibadahnya atau mungkin pemahaman dalam beragama. Apalagi sekarang kan banyak orang-orang yang ingin jadi hafid tapi kok banyak yang sulit. Apakah ada pengaruh dari poinnya itu kita kan makan makanan haram tapi kita tidak tahu makanan itu haram atau tidak, itu kan tidak berdosa. Tapi apakah ada dampak dari makanan tersebut? Terima kasih. Jadi hal ini bisa panjenengan panjenengan lihat hadis yang menerangkan Abu Bakar. Abu Bakar itu punya seorang budak yang tiap hari bekerja, semua hasilnya untuk Abu Bakar. Pada suatu hari budak pulang dari pasar membawa buah-buahan, kemudian diberikan kepada Abu Bakar, langsung Abu Bakar memakan. Maklum siang-siang ada buah-buahan, langsung dimakan. Setelah selesai dimakan, lah kok budaknya ngomong, wahai Abu Bakar, tahukah buah-buahan yang kamu makan apa? Takah hantu. Saya pura-pura menjadi mbah dukun, ternyata berhasil. Akhirnya saya dikasih khulwanul kahin, upah perdukunan. Masa Allah Abu Bakar faham, hasil perdukunan itu haram, dan sekarang sudah masuk ke dalam perut Abu Bakar. Secara hukum makfuun anhu, dimaafkan, karena tahu kan. Namun secara asar pengaruh ya tetap ada. Akhirnya apa? Jari-jari Abu Bakar dimasukkan ke dalam mulut, kemudian diginikan sampai tumpah semuanya. Kemudian dia ngomong alhamdulillah yang alladzi akhraja, yang telah mengeluarkan makanan haram min batni, dari perut saya. Itu memberi pengertian bahwa makanan haram tetap ngefek, walaupun dia secara hukum dimaafkan, maka tetap ngefek. Makanya panjenengan harus hati-hati, seperti orang-orang muslim Cina sehingga dia itu selalu kalau kepingin sapi ya menyembelih sendiri, patungan dengan teman-temannya, patungan itu, dan punya kulkas gede. Kepingin kambing ya menyembelih sendiri, sehingga patungan lagi dengan teman-temannya supaya apa? Sembelihannya itu halalan thayyiban. Akhirnya mereka betul-betul muslim yang minded itu, betul-betul teguh di dalam keislamannya. Lah panjenengannya begitu, kalau tahu ya secara informasi dari manapun ya sudah dihindari. Selama tidak ada informasi tentang campuran dengan minyak babi dan sebagainya, ya sudah tidak apa-apa, kita makan saja. Namun ingat, Nabi Muhammad mengatakan ayyuma abdin nabata lahmuhu min suktin fannaru aula bihim. Siapa dari manusia yang dagingnya tumbuh dari barang haram,
neraka lebih baik untuk dia. Bayangkan, daging tumbuh dari makanan haram atau hasil haram, tempat yang paling baik untuk dia adalah neraka. Sekarang bagaimana cara menghilangkan kalau sudah insaf tobat, Pak? Gampang, Pak. Beberapa hari gelontor saja makanan yang halal. Nanti daging yang dari haram itu menjadi sel-sel tua, Pak, ya. Kemudian rusak, diganti sel baru hasil makanan yang halal. Akhirnya tidak ada kelayakan untuk masuk ke neraka. Karena apa? Sudah digelontor dengan makanan yang halal. Sekian ya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.